Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat. Komentar Gus Ulil terkait tambang di Raja Ampat baru-baru ini menuai kritikan tajam dari beberapa pihak, mulai dari aktivitas lingkungan sampai kalangan cendekiawan Islam. Hal ini tidak lepas dari status beliau yang merupakan seorang akademisi muslim, apalagi dengan mengaku sebagai Ghazalian atau orang-orang yang mengikuti pemikiran Imam Ghazali. Selama ini kita kenal Imam Ghazali sebagai ulama yang concern akan tasawuf, bahkan sebagai pencetus tasawuf amali. Dari sini aja udah jelas, harusnya Gus Ulil yang seorang Ghazalian itu lebih care terhadap isu lingkungan, lebih melihat dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang yang menghancurkan keindahan alam Indonesia ini. Bagaimana menjelaskan paradoks ini? Kita akan bahas semuanya dalam video ini, simak sampai habis. Untuk memahami secara utuh sosok Gus Ulil, kita perlu melihatnya jauh ke belakang. Sebenarnya kontroversi Gus Ulil ini bukanlah komentar tentang tambang aja, melainkan jauh di masa lalu, Gus Ulil juga merupakan seorang mantan anggota JIL, Jaringan Islam Liberal, yang sangat kontroversial. Jadi tidak heran jika sekarang pun terkadang masih ada sisa-sisa kontroversi dalam dirinya. Gus Ulil sendiri lahir dari rahim pesantren. Beliau merupakan putra dari seorang kiai bernama Abdullah Rifai dari pesantren Mansajul Ulum Pati, sekaligus menantu dari Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri yang menikah dengan anaknya yaitu Ning Ines Suraya. Gus Ulil bukanlah seorang sembarangan. Karir akademik beliau berawal di pondok ayahnya sendiri, Mansajul Ulum, dan juga pernah menjadi santri Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud, Wakil Rais PBNU periode 94-99. Gelar sarjananya didapatkan di Fakultas Syariah Lipia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Jakarta. Pernah juga kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara. Setelah itu beliau mengambil gelar masternya di bidang agama di Universitas Boston dan melanjutkan program doktoral di Universitas Harvard. Beliau juga aktif di beberapa lembaga penelitian seperti menjadi Ketua Laksusdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU, Jakarta, juga menjadi staf peneliti di Institut Studi Arus Informasi, ISAI, Jakarta. Selain itu, juga menjadi Direktur Program Indonesia Conference on Religion and Peace, ICRP. Untuk sekarang, Gus Ulil rutin mengadakan pengajian online dengan kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab Imam Ghazali lainnya. Bahkan beliau membuat lembaga pendidikan Ghazaliyah College. Dilihat dari dinamika perkembangan pemikiran Gus Ulil, dapat dilihat bahwa beliau pernah dalam fase kontroversial, khususnya pada saat di JIL. Kemudian melunak ketika mulai banyak membaca karya-karya Ghazali. Pengembaraan akademik ini mirip dengan Imam Ghazali ketika mencari kebenaran. Beliau tidak menemukan di teologi, bukan juga di filsafat, tapi beliau melabuhkan pemberhentian dalam mencari kebenaran di tasawuf. Maka jelas, Gus Ulil yang sekarang adalah Ghazalian tulen sejati yang seharusnya seperti kebanyakan penikmat tasawuf lainnya, seharusnya lebih peduli dengan alam. Pada chapter selanjutnya, kita akan bahas kenapa banyak kalangan sufi yang lebih peduli terhadap isu lingkungan, dan kenapa pula Gus Ulil yang seharusnya penikmat tasawuf terlihat tidak peduli dengan isu lingkungan, khususnya dalam konteks tambang.
Kita di sini tidak akan membahas tentang logical fallacy Gus Ulil pas debat kemarin, karena sudah banyak video yang sudah membahas itu. Justru di sini kita akan membahas dari sisi yang paling fundamental dari seorang Gus Ulil yang seharusnya bisa menjadi prinsipnya dalam mengambil keputusan, yaitu tentang ekosufi. Konsep ekosufi sendiri pada dasarnya merupakan pendekatan spiritual terhadap isu-isu lingkungan yang memadukan nilai-nilai tasawuf, sufisme dengan kesadaran ekologis. Dalam konteks ini, alam dipandang bukan hanya sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebenarnya konsep ekosufi sudah ada sejak era ajaran tasawuf klasik. Banyak tokoh yang sudah membahasnya seperti Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali, dan Ibnu Arabi. Namun mereka tidak mengatakan secara langsung bahwa itu adalah ekosufi. Biasanya bahasanya itu seputar relasi manusia dengan alam dan menjadikannya sebagai pengalaman spiritual. Baru setelah munculnya buku Man and Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man, karya Syed Hossein Nasr di tahun 1968, konsep ekosufi menjadi lebih sempurna. Nasr menyatakan dalam bukunya tersebut bahwa krisis ekologis yang terjadi saat ini terjadi akibat dari kehilangan dimensi spiritual dalam memandang alam. Ia menyerukan kembalinya pendekatan sufi terhadap alam, melihat alam sebagai manifestasi Tuhan yang sakral. Karena alam dianggap sebagai perwujudan dari Tuhan itu sendiri, akhirnya justru tidak semena-mena terhadap alam. Tentu maksud perwujudan di sini bukan perwujudan dalam artian harfiah, tapi maksudnya perlunya menyadari bahwa alam ini merupakan ciptaan Tuhan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Setelah Syed Hossein Nasr, barulah muncul pemikir Islam kontemporer yang fokus pada isu lingkungan seperti John Esposito dan Fazlun Khalid dalam karyanya Islam and Ecology, dan juga Ibrahim Abdul Matin dalam karyanya Green Dean. Semuanya membahas bahwa keberislaman itu seharusnya sejalan dengan kepedulian dengan lingkungan sebagai manifestasi dari Tuhan. Lebih jauh lagi, Sachiko Murata dalam The Tao of Islam juga mengaitkan hubungan antara Tuhan, alam, makrokosmos, dan manusia, mikrokosmos. Murata menjelaskan bahwa pemetaan kosmologis ini sekilas mirip dengan Taoisme, namun berakar pada tradisi Sufi Islam, terutama Ibnu Arabi. Sudah banyak kajian tentang kepedulian Sufi terhadap isu lingkungan. Banyak jurnal-jurnal yang sudah membahas ini. Sebagian besar bermuara pada 6 faktor yang menyebabkan para Sufi begitu peduli dengan alam. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan bahwa alam sebagai tajalli atau manifestasi ilahi dalam ajaran sufistik klasik seperti Ibnu Arabi dan Nasr. Alam dianggap sebagai kosmos kosmik, manusia mikrokosmos, dan alam semesta makrokosmos, tercermin satu sama lain, sehingga merusak alam berimplikasi pada kerusakan spiritual manusia. Kedua, krisis spiritual menyebabkan krisis ekologi. Menurut Nasr, akar krisis ekologis adalah krisis spiritual. Manusia kehilangan rasa sakral terhadap alam karena worldview atau cara pandang dunia modern yang mekanistik dan antroposentrik. Ia menekankan pentingnya resakralisasi alam agar manusia menyadari bahwa alam adalah ajaran Tuhan. Ketiga, praktek asketik atau kesederhanaan. Suhud. Nilai suhud dalam kesederhanaan dalam tasawuf mempromosikan gaya hidup rendah konsumsi dan minim eksploitasi alam. Pembelajaran di pesantren-pesantren seperti pesantren At-Thoriq di Jawa Barat dan pesantren Kazunajah di Malang mendemonstrasikan praktek ekologis nyata, seperti penanaman pohon, composting, dan hemat air didorong oleh kesadaran zuhud, gratitude, dan sufistik. Keempat, keberhasilan sebagai iman dan etika lingkungan perspektif Green Sufism menekankan bahwa kebersihan fisik, moral spiritual merupakan cerminan dari iman dan manifestasi cinta Tuhan, sehingga menjaga lingkungan sama dengan menjaga iman. Kelima, konsep khalifah dan amanah. Sufi memaknakan kembali konsep khalifah dan amanah sebagai tanggung jawab, bukan dominasi. Manusia bukan penguasa atau alam, tetapi penjaga amanah Tuhan di bumi. Ini mendorong peran aktif pelestarian alam sebagai bagian dari praktek spiritual. Terakhir, keenam,
tradisi lokal dan konservasi spiritual. Dalam konteks Asia Selatan, banyak situs sufi mengelola hewan dan ekosistem secara berkelanjutan. Shrine sufi di Bangladesh dan Pakistan menyediakan habitat bagi kura-kura, burung merpati, monyet, bahkan buaya sebagai wujud penghormatan terhadap makhluk hidup, mengandung prinsip tanggung jawab ekologis berdasarkan spiritualitas komunitas sufi lokal. Dari sini sudah jelas bahwa setidaknya bagi seorang yang memegang prinsip tasawuf, seharusnya lebih peduli terhadap isu lingkungan. Bagaimana keadaannya? Sebagaimana kita tahu, Gus Ulil sendiri sehari-hari mengampu kitab-kitab Imam Ghazali secara online, khususnya kitab Ihya Ulumuddin. Maka disinilah letak paradoks ekosufi yang ada dalam diri Gus Ulil. Seolah-olah ajaran tasawuf yang ia makan sehari-hari itu tidak berimpact pada jiwa ekologisnya. Sebenarnya dengan memilih untuk membaca karya-karya Ghazali di fase usia senjanya itu mirip dengan pengembaraan yang dilalui oleh Ghazali sendiri. Gus Ulil yang mengambil sarjananya di Sekolah Filsafat Yogyakarta tentu sudah kenyang dengan filsafat, belum lagi magister dan doktoralnya di Barat. Tasawuf bagi beliau sudah seperti oase setelah mengarungi gurun filsafat dan sains. Ya, terlepas dari pendapat dari Gus Ulil dan juga terlepas dari apakah Gus Ulil menerima kepentingan dari tambang ini atau tidak, yang jelas hal ini bertentangan dengan prinsip umum yang sudah dianut oleh kalangan para sufi. Memang Gus Ulil bukanlah seorang sufi, tapi beliau mendalami ajaran-ajaran sufi dan tentu tidak asing dengan isu lingkungan yang menjadi perhatian oleh kalangan sufi. Gus Ulil memang tidak abai dengan isu ekologis, tapi pendapatnya kali ini seolah-olah bukan karena tidak peduli akan isu alam, melainkan juga seakan tidak melihat orang-orang yang menderita di sekitar tambang. Boleh setuju, boleh tidak. Jangan berhenti di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.